Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Kompas Pemburu Kasus bersama saya, Siti Nurjana. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Nur Khalifah. Silakan. Terima kasih rekan Siti. Banjarmasin 12 Agustus 2026, perkara gugatan terhadap PT PLN Persero terkait pelayanan ketenagalistrikan resmi memasuki tahapan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Banjarmasin. Hari ini Rabu 12 Agustus 2026 telah digelar sidang pertama perkara nomor 24-G-TF-2026-PTUN-BJM. Perkara tersebut diajukan oleh Forum Kota Banjarmasin atau Forkot melalui tim advokasi pemadaman listrik LBH Borneo Nusantara terhadap General Manager PT PLN Persero, Unit Tinduk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, selaku tergugat. Sidang berlangsung dengan agenda pemeriksaan persiapan atau pemeriksaan pendahuluan sebagai bagian dari tahapan awal pemeriksaan perkara di PTUN Banjarmasin. Persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis Hidayat Pratama Putra, SH, MH, bersama Hakim Anggota Wisnu Trinugroho, SH, dan Gurnita Ningkusumawati, SH, MH. Sementara itu, panitera pengganti dalam persidangan adalah Siti Aisyah, SH. Dari pihak tergugat, PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, hadir dan diwakili oleh 3 orang kuasa hukum dari Legal Pusat PT PLN Persero. Sedangkan pihak penggugat, Forum Kota Banjarmasin atau Forkot, didampingi oleh tim advokasi pemadaman listrik LBH Borneo Nusantara. Perkara ini berawal dari persoalan pemadaman listrik yang terjadi secara berulang dan berkepanjangan di berbagai wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sejak 22 Juni 2026. Dalam gugatannya, penggugat tidak semata-mata mempersoalkan padamnya aliran listrik. Penggugat menguji secara hukum tindakan faktual badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan ketenagalistrikan. Penggugat mendalilkan, tindakan tergugat berupa pelaksanaan pemadaman listrik secara berulang, berkepanjangan, dan sepihak yang berdampak terhadap pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat, merupakan tindakan yang diduga bertentangan dengan hukum. Selain itu, penggugat mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya tingkat mutu pelayanan atau TMP, khususnya terkait keandalan, kontinuitas, durasi dan frekuensi penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan. Penggugat juga mempersoalkan dugaan tidak dilaksanakannya langkah mitigasi, pemulihan pelayanan, serta pemberian kompensasi kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim advokasi menegaskan, perkara ini bukan semata-mata sengketa kontraktual antara pelanggan dengan PLN. Objek yang diuji adalah tindakan faktual dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang didalilkan telah menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi masyarakat. Atas dasar tersebut, gugatan diajukan melalui PTUN dengan merujuk pada perkembangan hukum administrasi negara, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 2 Tahun 2019. Perkara ini sekaligus akan menguji sejauh mana tindakan badan dan atau pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui mekanisme peradilan administrasi. Dampak pemadaman listrik yang menjadi dasar gugatan tidak hanya berkaitan dengan terganggunya aktivitas rumah tangga. Penggugat menghimpun berbagai dampak yang dirasakan masyarakat. Di antaranya, terganggunya kegiatan usaha, UMKM, pelayanan publik, pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas perkantoran, hingga potensi kerusakan peralatan elektronik akibat gangguan dan ketidakstabilan sistem kelistrikan. Karena itu, salah satu petitum yang diajukan penggugat meminta agar tergugat diwajibkan menyusun, menetapkan, dan melaksanakan mekanisme penyelesaian ganti kerugian yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan terhadap masyarakat yang terdampak. Kerugian tersebut meliputi kerusakan peralatan elektronik, kehilangan pendapatan usaha, kerugian operasional, serta kerugian material dan atau imateri lainnya yang secara nyata diakibatkan oleh tindakan faktual tergugat. Besaran kerugian nantinya diminta dihitung secara real, nyata, dan pasti, berdasarkan verifikasi, audit independen, perhitungan ahli, pembuktian di persidangan, dan atau mekanisme pelaksanaan putusan. Untuk memperkuat pembuktian, tim advokasi pemadaman listrik LBH Borneo Nusantara telah mempersiapkan pendapat dari sejumlah ahli. 4 ahli tersebut terdiri dari 2 ahli hukum administrasi negara, 1 ahli ekonomi, dan 1 ahli teknik.
Kehadiran para ahli diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif terhadap perkara, baik dari aspek hukum administrasi, dampak ekonomi, maupun aspek teknis sistem ketenaga listrikan. Koordinator Tim Advokasi Pemadaman Listrik LBH Borneo Nusantara, Dr. Muhammad Fazri SHMH mengatakan, dimulainya persidangan merupakan momentum penting, karena seluruh argumentasi para pihak akan diuji dalam forum peradilan. Fazri mengatakan, hari ini bukan garis akhir, melainkan awal dari proses pembuktian. Menurutnya, persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat akan dibawa ke ruang pengadilan untuk diuji berdasarkan fakta dan hukum. Ia juga menegaskan, pihaknya menghormati sepenuhnya kewenangan dan independensi majelis hakim. Fazri menambahkan, perkara ini tidak dibangun untuk menghakimi pihak tertentu sebelum adanya putusan pengadilan. Menurutnya, perjuangan tersebut bukan untuk mencari permusuhan, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum, akuntabilitas pelayanan publik, serta perlindungan terhadap hak masyarakat. Sementara itu, Karis Maulana Riyatno SHMH, selaku tim kuasa hukum LBH Borneo Nusantara, menyampaikan bahwa tahapan persidangan selanjutnya akan menjadi ruang penting untuk menguji seluruh dalil yang telah diajukan. Karis mengatakan, pendaftaran gugatan hanyalah awal. Tahapan berikutnya adalah pembuktian. Pihaknya telah mempersiapkan dokumen, alat bukti, saksi, dan pendapat ahli untuk diuji sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Ia juga mengajak masyarakat mengikuti proses persidangan secara objektif dan tidak mengambil kesimpulan sebelum adanya putusan pengadilan. Ketua Forum Kota Banjarmasin atau Forkot, selaku pemberi kuasa, Syarifuddin Nisfu Adi SH, menegaskan bahwa gugatan tersebut lahir dari keresahan masyarakat yang telah merasakan dampak pemadaman listrik. Menurut Syarifuddin, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut Forkot sebagai penggugat. Masyarakat juga disebut mengalami gangguan usaha, pelayanan publik, pendidikan, hingga kerusakan peralatan akibat persoalan kelistrikan. Pihaknya berharap seluruh persoalan tersebut memperoleh jawaban melalui proses hukum yang terbuka dan objektif. Syarifuddin juga menegaskan bahwa pihaknya menghormati independensi Majelis Hakim PT-UN Banjarmasin dan menyerahkan proses pemeriksaan kepada mekanisme peradilan. Setelah sidang perdana digelar pada 12 Agustus 2026, proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan pada Kamis, 20 Agustus 2026. Agenda persidangan lanjutan masih berupa pemeriksaan persiapan. Agenda tersebut antara lain berkaitan dengan perbaikan surat kuasa dan perbaikan gugatan dari pihak penggugat, serta perbaikan surat kuasa dari pihak tergugat, sesuai arahan Majelis Hakim dalam tahapan pemeriksaan persiapan. Dengan demikian, perkara ini masih berada pada tahap awal pemeriksaan dan belum memasuki pokok pembuktian secara penuh. Tim Advokasi Pemadaman Listrik LBH Borneo Nusantara menegaskan akan mengawal perkara tersebut secara profesional dan bertanggung jawab. Perkara ini bukan semata-mata tentang listrik yang padam. Ini adalah tentang bagaimana pelayanan publik dijalankan, bagaimana kewenangan digunakan, dan sejauh mana tindakan badan dan atau pejabat pemerintahan dapat dimintai pertanggungjawaban ketika berdampak terhadap masyarakat. Dari posko pengaduan, inventarisasi fakta, pengumpulan bukti, kajian hukum, hingga akhirnya masuk ke ruang sidang, proses tersebut kini memasuki tahapan penting dalam pemeriksaan perkara. Penyusunan telah dilakukan, bukti telah dihimpun, kajian telah diselesaikan. Kini saatnya seluruh fakta dan dalil diuji melalui mekanisme persidangan. Selebihnya, biarlah persidangan berbicara. Demikian breaking news Kompas Pemburu Kasus. Kami akan terus mengikuti perkembangan perkara ini dan menyampaikan informasi berdasarkan fakta serta proses hukum yang berlangsung. Demikian breaking news Kompas Pemburu Kasus kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat memberikan wawasan serta menjadi referensi terpercaya dalam mengikuti perkembangan hukum, kriminalitas, investigasi, dan berbagai peristiwa penting di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Anda. Tetap ikuti Kompas Pemburu Kasus untuk memperoleh informasi yang cepat, akurat, berimbang, dan dapat dipercaya. Saya, Nur Khalifah, bersama seluruh tim redaksi Kompas Pemburu Kasus, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada breaking news dan liputan investigasi kami berikutnya. Salam Kompas Pemburu Kasus.